Hari ini agenda sidang adalah pembacaan putusan dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri selaku Ketua KPK nonaktif. Saya akan bacakan putusan nomor 03 Dewan Pengawas Etik _12/2023. Majelis pada Dewan Pengawas KPK yang mengadili perkara kode etik dan kode perilaku menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh nama Firly Bahuri, selanjutnya disebut sebagai terperiksa. Tempat lahir Batu Raja, tanggal lahir 8 November 1963, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, NIP 00102031504008116303x8. Jabatan Ketua KPK nonaktif. Alamat Villa Galaksi, Jalan Gardenia 2, Klaster A2, nomor 60, Bekasi, Jawa Barat. Majelis telah membaca laporan hasil klarifikasi nomor LHK 20/4 Rumawi _12/2023 tanggal 7 Desember 2023. Hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP 14/4 Rumawi _12/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan telah mendengar saksi-saksi dan ahli serta memperhatikan dokumen-dokumen barang bukti terkait. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga dilakukan oleh terperiksa dari pelapor sebagai berikut. A. Komite Mahasiswa Peduli Hukum melalui surat pengaduan nomor 012-AMPH-10-2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal permohonan pengaduan masyarakat tentang foto pertemuan terperiksa dengan Saudara Syahril Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis GOR Tangki Mangga Besar yang viral di media sosial. B. Perhimpunan Pemuda Madani melalui surat pengaduan nomor 013-A-1-PP PPMX _2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal laporan pengaduan pelanggaran kode etik dan perilaku pimpinan KPK tentang foto pertemuan terperiksa dengan Saudara Syahril Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis GOR Tangki Mangga Besar yang viral di media sosial. C. Anonim melalui KPK Whistleblowing System tanggal 9 Oktober 2023 perihal pengaduan tentang dugaan pemerasan yang dilakukan terperiksa terhadap Saudara Syahril Yassin Limpo. D. Boyamin Saiman, Ketua Baki, melalui surat pengaduan nomor 070-Maki-LP-DWS-11 Rumawi _2023 tanggal 6 November 2023 perihal pengaduan dugaan pelanggaran etik tidak jujur isi LHKPN dan bergaya hidup mewah dengan menyewa rumah di Kartanegara nomor 46 sebagai rumah singgah dan tidak dilaporkan dalam LHKPN serta dugaan adanya penerimaan gratifikasi dari Saudara Tirta Juwana Darmaji
menimbang bahwa tentang laporan pengaduan dugaan pemerasan dan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh terperiksa terhadap saudara Syahrul Yassin Limpo, saat ini perkaranya sedang diproses oleh Polda Metro Jaya dan terperiksa telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor S-TAP /325/11 Romawi /3.3.3/2023 Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka sehingga dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Akuo tidak dipertimbangkan oleh majelis. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP strip 14/4 Romawi /12/2023 tanggal 8 Desember 2023, terperiksa diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai berikut. A. Pasal 4 ayat 2 huruf A berupa mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung, dan atau Pasal 4 ayat 1 huruf J Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang tidak memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi, dan atau pasal 8 huruf E berupa tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi 1 sampai dengan saksi 24 dianggap sudah kami bacakan. Menimbang bahwa terperiksa tidak hadir di persidangan etik tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan terperiksa nomor 03 Dewas Etik SPG 112/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan surat panggilan terperiksa kedua nomor 03 Dewas Etik SPG 112/2023 tanggal 20 Desember 2023, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Dewan Pengawas nomor 4 tahun 2021, terperiksa dianggap melepaskan haknya untuk membela diri dan persidangan dilakukan di luar hadirnya terperiksa. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan pada waktu klarifikasi, terperiksa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa foto yang diperlihatkan kepada terperiksa benar foto terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo. Adapun foto di sebelah kanan diambil oleh walpri terperiksa yang bernama saksi Hendra, sedangkan yang sebelah lagi terperiksa tidak mengetahui siapa yang mengambil gambar tersebut. Bahwa pada saat pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki, terperiksa didampingi oleh walpri yang bernama saksi Hendra. Berdasarkan catatan anggota pimpinan, berdasarkan catatan agenda pimpinan, pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 2 Maret 2022
sekitar habis maghrib di Gor Tangki, Mangga Besar. Adapun orang yang duduk di sebelah kiri adalah Saudara Edi Permadi, yaitu tenaga pengajar di Lemanas yang terperiksa kenal sejak tahun 2017, yang saat itu juga ikut bermain bulu tangkis dengan terperiksa. Bahwa terperiksa tidak mengetahui bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo akan datang di Gor Tangki pada saat itu, dan ketika yang bersangkutan datang, terperiksa sedang bermain bulu tangkis. Ada sekitar 20 orang yang saat itu juga sedang bermain bulu tangkis. Terperiksa tidak pernah melakukan janji sebelumnya, dan saksi Syahrul Yassin Limpo juga tidak pernah memberitahu sebelumnya kepada terperiksa bahwa akan datang di Gor Tangki untuk menemui terperiksa. Oleh karena itu terperiksa menyatakan, kok kenapa Bapak kesini? Bapak mau main bulu tangkis? Dijawab oleh bersangkutan, terperiksa mau nonton bulu tangkis. Bahwa saksi Indra tidak pernah menginfokan kepada terperiksa bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo akan datang saat itu dan ingin bertemu dengan terperiksa. Saat datang awalnya saksi Syahrul Yassin Limpo tidak duduk di kursi yang ada di dalam gambar. Baru setelah terperiksa selesai bermain, saksi Yassin Limpo datang menghampiri terperiksa. Pada saat terperiksa bertemu dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki pada tanggal 2 Maret 2002, saksi Syahrul Yassin Limpo adalah Menteri Pertanian dan tidak ada perkara apapun terkait YPS. Bahwa pertemuan tersebut berawal dari pagi harinya sekitar jam 8.30 sampai jam 12 WIB, tanggal 2 Maret di ruang rapat rantai 15 Merah Putih dilakukan paparan dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK tentang kajian hasil hortikultura program Stranas PK dan KPK sekitar pukul 8.30 sampai 12 WIB yang dihadiri oleh pimpinan KPK dan beberapa menteri yang hadir, baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting karena sedang COVID-19. Sehingga terperiksa yang hadir secara langsung adalah Saudara Erlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kepala Bulog dan Badan Ketahanan Pangan yang dihadiri melalui Zoom meeting. Peserta rapat yang hadir dapat dilihat dalam daftar hadir dan konfirmasi kehadirannya. Sebelum pertemuan tersebut pada tanggal 28 Februari 2022, pimpinan mendapatkan nota dinas dari Deputi Bidang Pencegahan yang dalam disposisi nota dinas tersebut terperiksa menuliskan hadirkan kementerian lain terkait dalam hasil kajian. Bahwa sehingga terperiksa saksi Syahrul Yassin Limpo menemui terperiksa untuk menanyakan tindak lanjut dan pertemuan yang dilakukan pada pagi harinya, yang kemudian terperiksa jawab bahwa hal tersebut berada di wilayah Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Pencegahan yang akan menindaklanjuti. Bahwa terperiksa pastikan tidak pernah menerima sesuatu dari saksi Syahrul Yassin Limpo ataupun dari ajudannya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui saksi Indra, karena saksi Indra tidak pernah bertemu dengan ajudan saksi Syahrul Yassin Limpo. Bahwa terperiksa dapat dipastikan bahwa terperiksa tidak pernah menerima apapun dari saksi Syahrul Yassin Limpo, apalagi diberikan melalui saksi Kevin Tiganata Yosua, karena sejak tanggal 12 Februari 2002 sampai 4 Maret 2022, saksi Kevin Tiganata Yosua sedang terkena COVID-19, sehingga saksi Kevin Tiganata Yosua tidak tugas pada tanggal 2 Maret 2002. Bahwa tidak benar terperiksa pernah diberikan sesuatu oleh saksi Irwan Anwar, yang saat saksi Irwan Anwar berkunjung ke rumah terperiksa, yaitu berupa tas yang di dalamnya berisi sejumlah uang. Bahwa saksi Irwan Anwar kenal dengan terperiksa pada saat terperiksa menjabat sebagai Kapolda NTB. Bahwa terperiksa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Irwan Anwar pada saat sama-sama bertugas di Polda NTB
apalagi pada saat terperiksa menjabat sebagai pimpinan KPK. Bahwa terperiksa mengetahui dan pernah memberikan disposisi nota dinas Deputi Indra nomor 117 PM dan seterusnya tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengadaan sapi yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementerian Pertanian. PA 2019-2020. Bahwa nota dinas Deputi Indra tersebut 117 PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April tersebut diterima oleh pimpinan pada tanggal 28 April 2021. Terperiksa memberikan disposisi setelah seluruh pimpinan memberikan disposisi. Adapun pimpinan yang pertama kali memberikan disposisi adalah saksi Alexander Marwata yang menyatakan lidik terbuka. Kemudian dilanjutkan oleh saksi Nurul Gufron pada tanggal 29 April 2023. Kemudian saksi Nawawi Pomolango terperiksa sendiri memberikan disposisi agar Depdak melakukan lidik terbuka. Seharusnya disposisi tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi ke Direktorat Penyidikan, namun sampai dengan saat ini surat perintah penyidikannya tidak pernah diajukan dan tidak pernah mengajukan telaah penyelidikan dan rencana penyelidikan sehingga sprindik tidak pernah diterbitkan. Bahwa terkait dengan ditemukannya lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda LD 1231/02 Inter 04/2021 tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indra nomor 117 PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 pada saat penggeledahan di rumah dinas saksi Sahrul Yassin Limpo. Menurut terperiksa ada yang membocorkan kepada saksi Sahrul Yassin Limpo yaitu dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi saat itu Saudara Karyoto, bahwa disposisi pimpinan dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 123/02 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indra nomor 117/PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2001 diterima oleh Saudara Karyoto dan tidak pernah ditindaklanjuti. Bahwa saksi Alexander Marwata yang juga menyampaikan bahwa pada saat penggeledahan penyidik juga menemukan hasil paparan penyidikan di rumah dinas saksi Sahrul Yassin Limpo, tetapi terperiksa tidak mengetahui persis tentang hal itu. Bahwa pimpinan tidak pernah melakukan monitor terhadap disposisi dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 1231/02 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indra nomor 117 PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2021. Bahwa sampai dengan saat ini sprint lead TPK pengadaan sapi belum juga diterbitkan. Bahwa pimpinan tidak pernah menanyakan kepada Saudara Karyoto karena pintu masuk pimpinan untuk menanyakan tindak lanjut penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK adalah pada surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan telah diterbitkan. Bahwa pimpinan baru mengetahui apa yang dilakukan oleh tim di lapangan jika sprint lead atau sprint dik pada atau ada laporan hasil penyidikan berupa ekspos dari pimpinan atau ada laporan perkembangan penyidikan itu disampaikan di forum ekspos pimpinan bersama jajaran Deputi Penindakan. Bahwa benar terperiksa menyewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46. Bahwa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 tersebut awalnya punya atau disewa oleh saksi Alex Tirta tahun 2020. Rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terperiksa pernah numpang di rumah tersebut.
Kemudian terperiksa mencoba rumah tersebut karena rencana terperiksa akan menyewa rumah di Jakarta, dan setelah merasa cocok akan terperiksa bicarakan saksi Alex Tirta bahwa terperiksa akan sewa ke depannya. Bahwa terperiksa membayar uang sewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 untuk tahun 2001, 2002, 2003, perpanjangan tiap tahun menyesuaikan kebutuhan. Terperiksa mulai membayarkan uang sewanya pada Januari 2021 untuk sewa tahun 2021, bulan November 2021 untuk sewa tahun 2002, dan November 2022 untuk sewa tahun 2003. Bahwa terperiksa menyewa rumah Jalan Kertanegara nomor 46 sejak awal tahun 2021 dan sudah hampir 3 tahun terperiksa membayarkan secara tunai sebanyak 3 kali. Terperiksa harus membayarkan uang sewa 2 bulan sebelum berakhir masa sewa. Bahwa terperiksa pertama kali membayar sewa pada tanggal 7 Januari 2021 diantar oleh saksi Andreas Yonatan, orang terperiksa, yang langsung datang ke rumah saksi Alex Tirta untuk periode sewa tanggal 1 Februari 2021 sampai 1 Februari 2022. Sewa kedua, masa sewa tanggal 1 Februari 2022 sampai 1 Februari 2023, dan terakhir terperiksa membayar periode 1 Februari 2023 sampai 1 Februari 2024. Nilai sewa rumah terperiksa bayarkan adalah sebesar 645.480.000 per tahun, 480.000 per tahun. Bahwa rumah di Kertanegara yang terperiksa sewa adalah dari Alex Tirta. Terperiksa membutuhkan karena banyaknya aktivitas terperiksa di Jakarta. Selain itu, anak terperiksa juga kuliah di Jakarta, kadang-kadang untuk kembali ke Bekasi agak terlalu jauh. Bahwa untuk sewa rumah Jalan Kertanegara 46 memang tidak terperiksa cantumkan dalam LHKPN, karena itu bukan kewajiban bayar hutang maupun harta tetap dan dibayarkan setiap tahun. Terperiksa membayar uang sewa rumah Jalan Kertanegara 46 tahun untuk tahun 2021, 2022, 2023 selalu sebelum masuk masa sewa, maka tidak masuk dalam hutang dan terperiksa hanya sewa pakai untuk rumah dalam kurun waktu tertentu, maka terperiksa tidak cantumkan dalam LHKPN. Bahwa tidak ada unsur kesengajaan bagi terperiksa, menyatakan bahwa terperiksa tidak jujur dalam melaporkan LHKPN tersebut, dan terperiksa tidak pernah menyerahkan kepada orang lain untuk mengisi LHKPN. Selain itu, rumah tersebut juga bukan rumah milik terperiksa, sehingga hal ini juga menjadi alasan terperiksa tidak melaporkan LHKPN. Bahwa kepemilikan uang falas sekitar 7,5 miliar tidak terperiksa masukkan dalam LHKPN karena penerimaan jauh sebelum terperiksa bertugas di KPK. Selain itu, uang falas tersebut terperiksa gunakan untuk kebutuhan pribadi di luar keperluan dinas setelah terperiksa pensiun. Salah satu pemahamannya adalah untuk kebutuhan terperiksa perjalanan dan kebutuhan sekolah anak terperiksa. Bahwa terperiksa tidak memasukkan penerimaan uang falas dalam LHKPN karena memang penerimaan uang falas tersebut seluruhnya terperiksa terima jauh sebelum terperiksa bertugas di KPK. Selain itu, karena memang penerimaan uang falas tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar kedinasan. Bahwa bagi terperiksa pemberian uang falas kepada terperiksa bukan gratifikasi. Karena terperiksa peroleh saat terperiksa melaksanakan tugas sebelumnya di kepolisian yang memang beberapa kali pernah ditugaskan ke luar negeri untuk pelaksanaan tugas, dan selama terperiksa bekerja di KPK, terperiksa tidak pernah menerima gratifikasi. Penukaran falas tersebut adalah kepemilikan terperiksa pribadi, merupakan falas yang terperiksa kumpulkan sebelum terperiksa di KPK.
bahwa pada saat pemeriksaan di Bareskrim, terperiksa sudah menjelaskan bahwa terperiksa tidak kenal dengan saudara Rizkian Heri Santoso dari sekian banyak nama yang ditampilkan. Terperiksa tidak pernah memerintahkan mereka karena terperiksa hanya memerintahkan saksi Kevin Egananta Yosua untuk melakukan penukaran falas. Bahwa terperiksa kenal dengan orang-orang yang melakukan penukaran falas kecuali Rizkian Heri Santoso. Bahwa istri terperiksa seorang pengusaha. Istri terperiksa pemilik CV Risdira Mandiri yang bergerak di bidang jasa, yaitu usaha pijat refleksi sejak tahun 2011 dan perdagangan, yaitu butik, restoran, franchise serta usaha batik yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi. Bahwa CV Risdira Mandiri adalah milik keluarga dari mertua terperiksa yang diserahkan kepada istri terperiksa. Bahwa nomor HP terperiksa yang terperiksa gunakan adalah 0811952416 yang sudah terperiksa pakai sejak tahun 2011. Namun sekitar 2 bulan lalu, yaitu sekitar Oktober 2023, terperiksa sudah tidak lagi menggunakan nomor tersebut karena HP terperiksa dihack atau dibajak. Bahwa terperiksa kenal dan pernah melakukan komunikasi dengan saksi Sahrul Yassin Limpo, namun terperiksa tidak ingat lagi apa yang pernah terperiksa komunikasikan. Terperiksa juga tidak ingat kapan terakhir melakukan komunikasi dengan Sahrul Yassin Limpo karena nomor terperiksa dibajak. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 23 Mei 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak mengenal percakapan dimaksud karena tidak lengkap dan tidak bisa menunjukkan nomor-nomor yang melakukan komunikasi. Jadi terperiksa tidak bisa mengecek kebenaran bahwa itu ada kaitan dengan terperiksa, dan seingat terperiksa dalam komunikasi via WA, terperiksa tidak pernah mengirimkan percakapan secara terputus-putus. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 4 Juni 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak bisa mengingat satu persatu percakapan WA terperiksa dengan orang lain, apalagi HP terperiksa sudah dihack. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 7 Oktober 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa seingat terperiksa benar komunikasi itu karena pada tanggal 7 Oktober 2021 terperiksa memang ada kegiatan paku integritas dan MOU, kegiatan pencegahan anti korupsi antara KPK dan Kementan RI. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 12 Desember 2021 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa terperiksa tidak ingat apakah terperiksa pernah melakukan percakapan tersebut. Bahwa terhadap percakapan antara terperiksa dengan saksi Sahrul Yassin Limpo tanggal 7 Juni 2022 yang diperlihatkan kepada terperiksa dalam pemeriksaan, pada pokoknya terperiksa menyampaikan bahwa di tanggal tersebut terperiksa memang sedang ada kegiatan di Desa Pakalo, Kecamatan Bonto Sulsel untuk menjalankan tugas sebagai Ketua KPK. Bahwa seingat terperiksa saat sedang di Melbourne ada pesan WA masuk handphone terperiksa, tapi awalnya terperiksa tidak tahu karena dari siapa karena tidak muncul nama dalam handphone terperiksa. Pesan tersebut diterima melalui WhatsApp pada sekitar tanggal 28 atau 29 September 2023. Saat itu saksi Sahrul Yassin Limpo menghubungi terperiksa melalui WA yang seingat terperiksa mengatakan, "Selamat siang, apakah ini nomor telepon jenderal? Saya pernah WA dengan profile picture yang sama namun ternyata bukan jenderal." Bahwa selanjutnya pada hari Jumat saksi Sahrul Yassin Limpo kembali mengirimkan pesan melalui WA, "Mohon izin jenderal, baru dapat infonya, kami mohon petunjuk dan bantuan karena masih di luar negeri, KB." Dan terperiksa jawab, "Saya lagi cuti karena menghadiri wisuda anak saya di Monas. Dan saya akan kembali 2 Oktober 2023. Kemudian pesan tersebut terperiksa hapus. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar sore hari dari Bandara Suta terperiksa langsung masuk kantor KPK dan terperiksa mendapat info dari media bahwa Wamentan RI mengabarkan bahwa ia kehilangan kontak dengan Menteri Pertanian. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2023 terperiksa mendapat informasi dari Direktur Intelijen Imigrasi
bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo sudah sampai di Indonesia, dan karena pada saat itu KPK belum melakukan penangkapan, yang bersangkutan pergi ke Menara Nasdem dan ke Polda Metro Jaya berdasarkan berita di media online, dan TV KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada saksi Syahrul Yassin Limpo untuk diminta keterangan sebagai tersangka pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 terhadap saksi Syahrul Yassin Limpo dilakukan penangkapan oleh tim KPK di apartemen Barito. Selanjutnya dilakukan penahanan keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2023. Bahwa terperiksa selalu merespon ucapan selamat Idul Fitri kepada orang yang berkomunikasi dengan terperiksa, namun terperiksa tidak dapat memastikan percakapan tersebut benar atau tidak. Bahwa seingat terperiksa tidak pernah melakukan pertemuan pada bulan Mei 2021 seperti yang disebutkan. Pertemuan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo terjadi pada tanggal 26 Desember 2021. Bahwa seingat terperiksa, saksi Kevin Egan Yosua juga pernah ditanyakan apakah benar nomor tersebut adalah nomor terperiksa, dan dibenarkan oleh saksi Kevin Egan Yosua. Bahwa terperiksa kenal dengan saudara Anom pada saat saudara Anom menjadi anggota ajudan ketika terperiksa di NTB. Bahwa terperiksa tidak pernah melakukan pertemuan dengan saksi Irwan Anwar dan saksi Syahrul Yassin Limpo di rumah Kertanegara, karena setiap orang yang ingin berhubungan dengan terperiksa harus melalui ajudan, dan agenda pertemuan tersebut ada di ajudan. Bahwa terperiksa memiliki kursi khusus ajudan yang dapat terperiksa lihat ketika terperiksa bertemu di rumah terperiksa yang terletak di Villa Galasi. Bahwa terperiksa tidak mengetahui kendaraan yang digunakan saksi Syahrul Yassin Limpo saat datang ke rumah terperiksa, karena terperiksa tidak mengantar tamu sampai depan rumah. Bahwa selain di Villa Galaxy, terperiksa juga pernah bertemu dengan saksi Irwan Anwar di lapangan tenis PTIK pada sekitar bulan Juni 2021, yang saat itu juga ramai dengan orang yang bermain tenis termasuk istri terperiksa. Bahwa sejak terperiksa berdinas menjadi Kapolda, siapapun yang masuk ke dalam kompleks rumah terperiksa di Villa Galaxy harus terdaftar terlebih dahulu oleh Satpam kompleks, lalu Satpam tersebut selfie bersama dengan tamu dan tidak boleh membawa apapun jika bertemu dengan terperiksa. Bahwa terperiksa tidak pernah menginisiasi atau menghubungi saksi Syahrul Yassin Limpo terlebih dahulu untuk merencanakan pertemuan dengannya, karena semua pertemuan diatur ajudan terperiksa. Bahwa terperiksa juga tidak membaca lengkap ND yang diajukan oleh Deputi Indah saat itu yang ditujukan kepada Deputi Penindakan. Bahwa terperiksa baru mengetahui jika saksi Syahrul Yassin Limpo mempunyai perkara di KPK ketika Direktur PLPM dipanggil oleh Polda Metro Jaya, dan terperiksa diperlihatkan nota dinas adanya keterkaitan antara saksi Syahrul Yassin Limpo dalam perkara pengadaan sapi tersebut. Bahwa menurut pemahaman terperiksa, yang dimaksud dengan perkara adalah ketika peristiwa pidana sudah masuk ke tahap penyelidikan, dan jika belum naik ke tahap penyelidikan, maka terperiksa sebagai pimpinan KPK belum mengetahui dan belum dapat mengawasinya. Bahwa seingat terperiksa, komunikasi terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2023 yang saat itu sedang berada di Spanyol, terperiksa beritahukan kepada pimpinan bahwa sprindik atas nama saksi Syahrul Yassin Limpo ditandatangani oleh saksi Nawawi Pomolango pada tanggal 26 September 2023. Bahwa pada saat gelar perkara tanggal 13 Juni 2023 telah disepakati bahwa perkara tersebut naik ke penyidikan, yang mana saat itu terperiksa memberikan disposisi agar disatukan dengan perkara lainnya jika ada. Namun berdasarkan informasi dari PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, ternyata saksi Syahrul Yassin Limpo tidak mempunyai perkara lain di KPK. Bahwa terperiksa tidak diberitahu terkait penandatanganan sprindik tersebut, dan terperiksa juga tidak pernah membicarakan hal ini dengan saksi Nawawi Pomolango. Bahwa terperiksa tidak pernah mengatakan melalui WA dengan Sespim Saudara Heni Rusmawati bahwa saya tidak bertanggung jawab atas sprindik tersebut, karena keputusan pimpinan adalah kolegial, bukanlah hak veto sebagaimana contoh yang ada. Bahwa sampai dengan hari ini terperiksa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Pertemuan terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo saat itu belum ada perkara yang ditangani KPK. Beberapa keputusan pimpinan selalu dilakukan berdasarkan kolektif kolegial. Bahwa terperiksa menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pemenuhan undangan klarifikasi Dewas. Menimbang bahwa kepada saksi-saksi dan ahli di persidangan juga diperlihatkan dokumen dan barang bukti
yaitu berupa dokumen-dokumen mulai dari angka 1 sampai dengan angka 55 yang selengkapnya semuanya ada dalam putusan ini namun tidak dibacakan, dan bukti-bukti tersebut atau dokumen-dokumen tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan ahli. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta dokumen barang bukti persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terperiksa menjabat sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 yang dilantik pada tanggal 19 Desember 2019 dan diperpanjang 1 tahun sampai dengan tanggal 19 Desember 2024. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 Dit PLPM menerima pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian sesuai dengan agenda nomor sekian-sekian tanggal 14 Oktober 2020. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021, saksi Syahri Limpo dan saksi Irwan Anwar bertemu dengan terperiksa di rumah yang disewa yang terletak di Jalan Kertanegara nomor 46. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi SYR, saksi Irwan Anwar, saksi Hartoyo, saksi Panji, saksi Muhammad Hatta, dan saksi ahli Saji Purwanto. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, Deputi Informasi dan Data melimpahkan laporan hasil pool info yang dilakukan di PLPM pada Deputi Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas nomor sekian-sekian tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan penyelidikan atas dugaan proyek pengadaan sapi di Kementerian Pertanian. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Tommy Motomo, saksi Dwi Kurniawan, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, dan saksi Nur Gufron, serta barang bukti sebagaimana sudah disebutkan. Bahwa nota dinas nomor 117 sekian-sekian tanggal 27 April 2021 ditembuskan pada pimpinan KPK dan dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK disposisi yang diberikan pimpinan pada pokoknya agar dilakukan penyelidikan terbuka. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Mutomo, saksi Dwi Kurniawan Puswadi, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, saksi Nur Gufron, serta barang bukti sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa pada angka 1 dan 3 nota dinas nomor 117 sekian-sekian tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Tommy Mutomo, saksi Dwi Kurniawan Puswadi, saksi Endar Priantoro, saksi Asep Guntur Rahayu, saksi Nawawi, saksi Alexander Marwata, dan saksi Nur Gufron, serta barang bukti dokumen sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa berdasarkan surat edaran nomor 2 tahun 2001 tentang penggunaan aplikasi sinergi penanganan perkara di KPK sudah dimulai sejak pengaduan masyarakat diterima oleh Dit PLPM sampai dengan perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Fakta tersebut didukung oleh keterangan saksi Tommy Mutomo, Dwi Kurniawan, saksi Nawawi Pomolango, saksi Alexander Marwata, saksi Johannes Tanak, saksi Nur Gufron, serta barang bukti dan dokumen sebagaimana yang sudah disebutkan. Bahwa aplikasi sinergi dapat diakses oleh semua pimpinan KPK. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 terperiksa kembali melakukan pertemuan yang kedua dengan SYR atau Syahrul Yassin Limpo dan saksi Irwan Anwar di rumah di Villa Galaksi Bekasi. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Syahrul Yassin Limpo, saksi Irwan Anwar, saksi Hartoyo, saksi Panji Janto, dan saksi ahli Saji Purwanto, dan barang bukti sebagaimana yang sudah disebutkan.
bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 terperiksa kembali melakukan pertemuan yang ketiga dengan saksi SYL di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Manggersat yang berlangsung sekitar 30-40 menit. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Syahrul Yassin Limpo, saksi Hartoyo, saksi Panji Haryanto, saksi Muhammad Hatta, saksi Kevin Joshua, saksi Hendra, dan saksi ahli Saji Purwanto, serta barang bukti dokumen yang sudah dikemukakan. Bahwa terperiksa tidak pernah memberitahukan kepada pimpinan yang lain tentang pertemuan yang telah dilakukan di Kertanegara pada tanggal 21 Februari 2021, di Villa Galaxy tanggal 23 Mei 2021, dan di lapangan bulu tangkis Tangki tanggal 2 Maret 2022. Fakta tersebut didukung keterangan saksi Nawawi, saksi Alexander Marwata, saksi Nur Gofron, dan saksi Yohanes Tanah. Bahwa selain melakukan pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo, terperiksa juga melakukan komunikasi dengan saksi SYL melalui pesan aplikasi WA, yaitu pada tanggal 23 Mei 2021, komunikasi diawali oleh terperiksa yang menanyakan kabar Syahrul Yassin Limpo yang ditanggapi oleh SYL dengan mengatakan, boleh di Bekasi ya Pak nanti malam, sekarang mau tenis dulu. Pada Juni 2021, saksi Syahrul Yassin Limpo mengirimkan dokumen dan dijawab oleh terperiksa, saya komunikasi dengan Deputi Cegat. Pada Oktober 2021, terperiksa mengirimkan link berita dengan tautan media online. Pada Desember 2021, saksi Syahrul Yassin Limpo mengundang terperiksa untuk hadir dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi di Kementan. Pada Juni 2022, terperiksa menyampaikan pada SYL sedang berada di Desa Pakato, Bonto, Kabupaten Goa dalam kegiatan pencanangan Desa Anti Korupsi. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Deputi Informasi dan Data melimpahkan hasil full info pada Deputi Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas nomor 371 sekian tanggal 23 Desember 2022 perihal pelimpahan hasil pengumpulan informasi dan analisis terhadap laporan masyarakat atas dugaan TPK di lingkungan Kementan tahun 2022. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi mengirim nota dinas nomor 23 sekian tanggal 16 Januari 2003 perihal penyampaian usulan surat perintah penyelidikan dugaan TPK berupa penerimaan hadiah janji sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di Kementerian Pertanian tahun 2019 sampai 2023 pada pimpinan KPK. Bahwa pada tanggal 5 September 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi mengirimkan surat draft perintah penyidikan pada pimpinan KPK, akan tetapi saat itu terperiksa memberikan disposisi KPK diukur dengan banyaknya aset recovery dan itu dari cash building antara lain di AL, PBJ, Lidik PBJ dan Satukan sependapat Lidik PJB. Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Deputi Penindakan dan Eksekusi kembali mengirimkan nota dinas nomor 471 tanggal 26 September 2023 perihal permohonan penerbitan sprindik dan surat perintah penyitaan atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, Kasdi Subagiono selaku Sekjen, dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Kementan. Bahwa setelah surat perintah penyidikan atas nama SYL ditandatangani dan ditetapkan sebagai tersangka, terperiksa
kembali melakukan komunikasi dengan saksi SDL melalui pesan WA pada bulan September 2023 pada saat saksi SDL berada di Roma dan penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas saksi Kasdi Subagiono. Dalam komunikasi tersebut, saksi SDL mengatakan, mohon izin Jenderal, baru dapat infonya, kami mohon petunjuk dan bantuan karena masih di luar negeri. Dan dijawab oleh terperiksa yang kemudian dihapus. Komunikasi ini pun tidak disampaikan pada pimpinan yang lain. Bahwa terperiksa baru memberitahukan pertemuannya dengan saksi SDL di rumahnya di Villa Galaxy Bekasi kepada Alexander Marwata dan Johannes Tana, serta pertemuan di lapangan bulu tangkis Mangga Besar pada pimpinan yang lain setelah foto pertemuan itu viral di media sosial. Bahwa terperiksa pernah memerintahkan saksi Kevin Eganata Yosua dan saksi Hendra untuk melakukan penukaran falas ke dalam rupiah dengan rincian totalnya saja ada 7.400 dolar Australia, kemudian 599.600 dolar Singapura dan 90.900 dolar Amerika. Total nilai rupiah yang ditukarkan itu adalah 7,8 miliar sekian. Dalam melakukan penukaran, saksi Kevin tidak hanya melakukan sendiri tapi bersama-sama dengan saksi lainnya. Bahwa di dalam laporan harta kekayaan pegawai negeri atau LHKPN terperiksa tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak melaporkan tentang kepemilikan uang tunai ataupun falas sebagai hasil konversi atas falas di dalam LHKPN tersebut. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 terperiksa atau keluarganya beberapa kali menggunakan rumah di Jalan Kertanegara 46 yang disewa oleh Alex Tirta, juga menerima kiriman makanan dari saksi Alex Tirta dan mengajukan permintaan pemasangan internet. Bahwa setelah masa sewa rumah di Jalan Kertanegara 46 oleh saksi Alex Tirta atau Tirta Juwana Darmaji telah habis pada tanggal 31 Januari 21. Mulai tanggal 1 Februari 21 terperiksa melanjutkan sewa rumah tersebut dengan kontrak janjian sewa menyewa masih atas nama saksi Alex Tirta dengan pemilik rumah melalui adendum perjanjian sewa. Bahwa terperiksa membayar uang sewa di Jalan Kertanegara 46 untuk masa sewa Februari 2021 sampai Januari 2022 dan Februari 22 sampai Januari 2023 secara tunai melalui saudara Jojo untuk masa sewa Februari 2023 sampai Januari 2024 melalui transfer ke rekening BCA. Bahwa dalam LHKPN 2020, 2021 dan 2022 terperiksa tidak melaporkan pengeluaran uang sewa rumah di Jalan Kertanegara 46 baik untuk sewa rumah 2021, 2022 maupun 2023. Bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021 dan 2022 terperiksa juga tidak melaporkan pembelian aset atas nama istri terperiksa saudari Aldina Safitri sebagai berikut, yaitu Essence Dalmawangsa Apartemen pada April 2020, sebidang tanah di Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebidang tanah di Kecamatan Kebun Pedes, Kabupaten Sukabumi, sebidang tanah di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, sebidang tanah di Palembang, sebidang tanah dengan luas sekian-sekian di Palembang, sebidang tanah dengan luas sekian-sekian di Sleman, Yogyakarta. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Isnaini, saksi Kevin, saksi Hendra, saksi Giradus, saksi
Anda, saksi Abdul Haris, dan barang bukti yang sudah dikemukakan. Saya kira cukup. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Dewas Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyatakan peraturan ini berlaku untuk melaksanakan pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku di lingkungan komisi. Oleh karena itu sah dan berdasarkan hukum. Majelis yang ditunjuk sesuai surat penetapan majelis dan not tulis nomor 03 Dewas Etik SPM 12/2023 tanggal 8 Desember 2023 berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa. Menimbang bahwa laporan atas dugaan pelanggaran kode etik diterima oleh Dewan Pengawas pada tanggal 6 Oktober 2023, 9 Oktober 2023, dan 9 November 2023, sehingga belum lewat 1 tahun Dewan Pengawas mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 Perdewas nomor 4 tahun 2021, dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan belum daluarsa. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor 4 tanggal 8 Desember 2023, terperiksa diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi berupa melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan atau pasal 8 huruf E Perdewas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terperiksa yang diduga telah melanggar ketentuan yang dimuat dalam nilai dasar integritas pasal 4 ayat 2 huruf A dan atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan atau nilai dasar kepemimpinan pasal 8 huruf E Perdewas nomor 3 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 4 ayat 2 huruf A Perdewas nomor 3 2021 menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 ayat 2 huruf A tersebut perlu dibuktikan adanya hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan terperiksa dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi. Hubungan langsung atau tidak langsung dilakukan tidak dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanpa sepengetahuan pimpinan yang lain atau atasan langsung. Menimbang bahwa pasal 4 ayat 1 huruf J menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 ayat 1 huruf J tersebut perlu dibuktikan adanya pertemuan dan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan. Pertemuan dan atau komunikasi yang dilakukan atau akan dilakukan tidak diberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas atau pimpinan atau atasan langsung. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Dit PLPM menerima pengaduan dugaan TPK tentang pengadaan sapi pungutan dan jual beli jabatan di lingkungan Kementan sesuai dengan agenda nomor 2020-10-021. Dan selanjutnya pada bulan Januari 2021, saksi Tommy Motomo menerbitkan surat tugas untuk melakukan pengumpulan informasi info dan diperpanjang pada bulan Maret 2021. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 terperiksa melakukan pertemuan dengan saksi Sahrul Yassin Limpo dan saksi Irwan Anwar di rumah yang disewa di Jalan Kertanegara nomor 46. Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan saksi Kevin Egananta Yosua menyatakan tidak ingat tentang pertemuan di rumah Jalan Kertanegara 46, akan tetapi berdasarkan keterangan ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, Saji Purwanto, yang menjelaskan tentang lini masa, menyatakan pada tanggal 12 Februari 2021 pada waktu yang sama terdapat kesesuaian keberadaan saksi Hartoyo, sopir saksi Sahrul Yassin Limpo,
dan saksi Kevin Egananta Yosua di sekitar rumah di Jalan Kertanegara nomor 46. Dan keterangan ahli ini bersesuaian dengan keterangan saksi Hartoyo, saksi Irwan Anwar, dan saksi Syahrul Yassin Limpo, sehingga merupakan bukti petunjuk pada tanggal 12 Februari 2021 tersebut ada pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dan terperiksa di rumah tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya hasil telaah akul info dugaan TPK tentang pengadaan sapi, pungutan dan jual beli jabatan di lingkungan Kementan disampaikan kepada Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi melalui nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 perihal pelimpahan hasil penanganan pengaduan masyarakat. Menimbang bahwa pada angka 1 dan 3 nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Menimbang bahwa keterangan terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyatakan tidak membaca penjelasan pada angka 1 dan 3 nota dinas 117 tanggal 27 April 2021 yang telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo dan mantan suaminya serta saksi Muhammad Hatta dalam pengaturan proyek di Kementan. Namun keterangan terperiksa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga haruslah dikesampingkan. Dan kasus ini juga telah diunggah ke dalam aplikasi Sinergi sesuai dengan surat edaran nomor 2 tahun 2021 tentang penggunaan aplikasi sistem penanganan perkara terintegrasi atau Sinergi yang dapat diakses oleh semua pimpinan. Menimbang bahwa pimpinan KPK termasuk terperiksa memberikan disposisi yang pada pokoknya agar kasus tersebut dilakukan penyelidikan terbuka dalam lembar informasi bagi pimpinan agenda nomor LD 1231 tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas Deputi Indah nomor 117 tanggal 27 April 2021. Menimbang bahwa khusus terperiksa dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 1231 tanggal 28 April 2021 tersebut memberikan disposisi Depdak Didik terbuka pada tanggal 29 April 2021. Menimbang bahwa setelah memberikan disposisi Depdak Didik terbuka pada tanggal 29 April 2021, kemudian terperiksa melakukan pertemuan yang kedua dengan saksi Syahrul Yassin Limpo dan saksi Irwan Anwar pada tanggal 23 Mei 2021 di rumah terperiksa di Villa Galaxy, Bekasi yang didahului dengan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk janjian waktu dan tempat pertemuan. Menimbang bahwa dalam komunikasi antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp tersebut berdasarkan hasil screenshot yang diambil dari HP saksi Syahrul Yassin Limpo yang disita oleh penyidik KPK, komunikasi tersebut diawali oleh terperiksa yang menanyakan kabar saksi Syahrul Yassin Limpo dan ditanggapi oleh saksi Syahrul Yassin Limpo dengan mengatakan ingin bersilaturahmi ke rumah terperiksa. Kemudian dijawab oleh terperiksa, boleh di Bekasi ya Pak, nanti malam, sekarang mau tenis. Menimbang bahwa terperiksa tidak memberitahukan pertemuan yang kedua di rumah terperiksa tersebut kepada pimpinan yang lain. Padahal pada tanggal 29 April 2021 terperiksa telah menerbitkan disposisi pada nota dinas Deputi Indah nomor 117 tanggal 27 April 2021 yang meminta agar Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi melakukan lidik terbuka dalam kasus dugaan TPK di Kementan. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 terperiksa melakukan pertemuan yang ketiga dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar, dan pertemuan tersebut juga terperiksa tidak memberitahukan kepada pimpinan yang lain. Sebelum foto pertemuan terperiksa dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki viral di media sosial. Menimbang bahwa terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyatakan kehadiran saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar bukan atas inisiatif dan tanpa sepengetahuan terperiksa. Namun keterangan terperiksa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Dan sebaliknya, saksi Kevin Egananta Yosua selaku ajudan terperiksa yang bertugas mengatur agenda kegiatan terperiksa dan saksi Hendra yang bertugas sebagai ajudan pada saat itu menerangkan di persidangan berkoordinasi untuk mengatur kedatangan saksi Syahrul Yassin Limpo, dan setelah bertemu terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo melakukan perbincangan sekitar 30-40 menit.
Menimbang bahwa selain bertemu dengan saksi Syahrul Yassin Limpo di rumah Jalan Kertanegara nomor 46 tanggal 12 Februari 2021, di rumah terperiksa Villa Galaksi, Bekasi pada tanggal 23 Mei 2021 dan di lapangan bulu tangkis Gor Tangki Mangga Besar pada tanggal 2 Maret 2022, terperiksa juga melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp sesuai dengan hasil screenshot pada Juni 2021, Oktober 2021, serta Desember 2021 sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan terperiksa juga tidak memberitahukan komunikasi-komunikasi yang dilakukannya tersebut kepada pimpinan yang lain. Menimbang bahwa pada bulan Mei 2022, tim penelaah mendengar atau mendapat informasi bahwa Stranas PK memaparkan kepada pimpinan terkait permasalahan Kementan, dan pada bulan November 2022, salah satu penelaah kasus Kementan di PLPM dihubungi oleh salah satu personil di Stranas PK yang menyampaikan bahwa ada pihak dari Kementan yang ingin bicara, dan setelah ditemui, materi yang disampaikan sama dengan materi yang pernah Stranas PK sampaikan kepada pimpinan. Selanjutnya, Direktorat PLPM setelah mendapat informasi dari Stranas PK melakukan polinfo kembali dan menyampaikan hasil telaah tentang dugaan TPK pungutan dan jual beli jabatan di Kementan kepada Deputi Penindakan dengan nota dinas nomor 371 tanggal 23 Desember 2022. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, surat perintah penyelidikan tentang dugaan TPK pungutan dan jual beli jabatan di Kementan diterbitkan, dan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2023 dilakukan ekspos gelar perkara dan pimpinan kecuali saksi Nawawi Pomolango setuju bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2023, PLH Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi mengirimkan nota dinas PLH Bidang Penindakan dan Eksekusi nomor 471 tanggal 5 September 2023 perihal permohonan penerbitan surat perintah penyidikan dan surat perintah penyitaan atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, Kasdi Subagiono selaku Sekretaris Jenderal, dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian, dan penerbitan surat perintah penyidikan TPPU atas nama tersangka Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Menimbang bahwa selanjutnya pimpinan memberikan disposisi agar perkara tersebut disatukan dengan perkara PBJ di Kementan sebagaimana yang tercantum dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 2681 tanggal 5 September 2023, sehingga draft surat perintah penyidikan yang telah dikirimkan kepada pimpinan tidak ditandatangani. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2023, PLH Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi kembali mengirimkan draft surat perintah penyidikan yang sebelumnya pernah dikirimkan. Kemudian draft surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh saksi Namawi Pomolango karena pada saat itu terperiksa sedang cuti ke luar negeri. Menimbang bahwa meskipun terperiksa mengetahui pada tanggal 16 Januari 2023 surat perintah penyelidikan tentang dugaan TPK pungutan dan jual beli jabatan di Kementan diterbitkan, dan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2023 dalam gelar perkara telah disetujui oleh pimpinan termasuk terperiksa agar kasus pungutan liar dan jual beli jabatan di Kementan yang melibatkan saksi Syahrul Yassin Limpo naik ke tahap penyidikan, namun terperiksa tetap tidak memberitahukan kepada pimpinan yang lain tentang pertemuan-pertemuan dan komunikasi-komunikasi yang pernah dilakukannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Bahkan terperiksa pada bulan September 2023 kembali melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp pada saat Syahrul Yassin Limpo sedang berada di Roma dan penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Kasdi Subagiono. Menimbang bahwa berdasarkan bukti screenshot komunikasi yang dilakukan antara terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo tersebut sebagai berikut. Saksi Syahrul Yassin Limpo mengatakan, mohon izin jenderal baru dapat infonya. Kami mohon petunjuk dan bantuan karena masih di luar negeri. Tabe. Dan dijawab oleh terperiksa yang kemudian dihapus. Komunikasi ini pun terperiksa tidak memberitahukan kepada pimpinan yang lain. Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan saksi Syahrul Yassin Limpo telah memberikan persetujuan kepada Dewan Pengawas untuk dapat mengakses dan menggunakan bukti screenshot komunikasinya dengan terperiksa yang telah disita oleh penyidik KPK sebagai bukti dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh terperiksa. Menimbang bahwa terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyatakan meragukan keabsahan percakapan antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo dalam bentuk screenshot. Namun keraguan terperiksa tersebut tidak beralasan karena selain tidak didukung oleh alat bukti lain, juga berdasarkan keterangan ahli digital forensik Saji Purwanto,
screenshot tentang komunikasi terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp yang bersumber dari HP milik saksi Syahrul Yassin Limpo yang disita oleh penyidik KPK dan dijadikan sebagai bukti di persidangan adalah benar dan bukan hasil editing. Menimbang bahwa meskipun saksi Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2021 belum berstatus sebagai tersangka, namun majelis berpendapat telah terdapat perbuatan yang bersangkutan yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, mengingat telah diterbitkannya telahan yang dibuat oleh Direktorat PLPM yang kemudian pimpinan termasuk terperiksa memberikan disposisi agar dilakukan penyelidikan terbuka. Maka setidak-tidaknya terperiksa mengetahui atau patut menduga bahwa KPK akan melakukan penyelidikan terhadap saksi Syahrul Yassin Limpo, mengingat jabatan saksi Syahrul Yassin Limpo saat itu sebagai Menteri Pertanian, dan dalam Nota Dinas 117 tanggal 27 April 2021 juga telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo. Menimbang bahwa nilai dasar integritas yang dicantumkan di dalam KPK yang melarang insan komisi melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK adalah nilai esensial bagi KPK yang harus dipertahankan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif seperti melakukan jual beli perkara atau pengaturan dalam penanganan perkara yang ditangani oleh KPK, sehingga penanganan perkara di KPK dilakukan secara independen, akuntabel, dan profesional. Bahkan pembuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah memasukkan norma tersebut di dalam suatu larangan. Menimbang bahwa di samping itu pula, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan Nomor 2 Tahun 2021 tentang penggunaan aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi yang ditangani oleh terperiksa, penanganan perkara di KPK sudah dimulai sejak laporan pengaduan diterima oleh Direktorat PLPM dan dilakukan telaah, sehingga terperiksa seharusnya memahami bahwa saksi Syahrul Yassin Limpo termasuk dalam pengertian pihak lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A Perdewas nomor 3 tahun 2021, karena dalam Nota Dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 telah mencantumkan dugaan keterlibatan anak dari saksi Syahrul Yassin Limpo. Menimbang bahwa menurut pendapat majelis, sebenarnya terperiksa mempunyai kesempatan untuk menolak pertemuan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo atau tidak berkomunikasi dengan cara tidak menanggapi pesan yang dikirimkan oleh saksi Syahrul Yassin Limpo melalui pesan WhatsApp. Namun terperiksa tidak melakukan hal tersebut. Bahkan beberapa kali terperiksa aktif menghubungi saksi Syahrul Yassin Limpo, antara lain sebagaimana dalam bukti screenshot komunikasi terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo tanggal 23 Mei 2021 dan pada Juni 2022. Terperiksa menyampaikan kepada saksi Syahrul Yassin Limpo sedang berada di Desa Pakato, Kecamatan Buntung Marano, Kabupaten Goa dalam kegiatan pencanangan desa anti korupsi. Menimbang bahwa terperiksa sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi insan komisi dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku. Akan tetapi terperiksa malah mengabaikan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 dengan mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung melalui pertemuan-pertemuan dan melakukan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui aplikasi WhatsApp. Bahkan setelah perkara, saksi Syahrul Yassin Limpo disetujui naik ke tahap penyidikan dalam ekspos gelar perkara pada tanggal 13 Juni 2023 yang juga dihadiri oleh terperiksa. Terperiksa masih berhubungan dengan saksi Syahrul Yassin Limpo melalui WhatsApp pada bulan September 2023 yang kemudian dihapus oleh terperiksa. Menimbang bahwa pertemuan dan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp antara terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo tidak terperiksa beritahukan kepada pimpinan yang lain. Pimpinan yang lain yaitu saksi Yohanes Tanak, saksi Nurul Gufron, saksi Nawawi Pumulango, dan saksi Alexander Marwata baru mengetahui tentang pertemuan terperiksa dan saksi Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis Gol Tangki Mangga Besar pada tanggal 2 Maret 2022 setelah foto pertemuan tersebut viral di media. Sedangkan pertemuan yang lain dan komunikasi melalui pesan WhatsApp pimpinan yang lain tidak mengetahui. Menimbang bahwa pertemuan dan komunikasi yang dilakukan oleh terperiksa dengan saksi Syahrul Yassin Limpo seharusnya diberitahukan kepada pimpinan yang lain,
karena pertemuan-pertemuan dan komunikasi yang dilakukan terperiksa tersebut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas terperiksa sebagai Ketua KPK. Mengingat seperti telah diuraikan di atas, ada telahan yang dibuat oleh Direktorat PLPM yang kemudian pimpinan termasuk terperiksa memberikan disposisi agar dilakukan penyelidikan terbuka sesuai nota dinas nomor 117 tanggal 27 April 2021 tentang dugaan TPK di Kementan yang juga telah mencantumkan keterlibatan anak dan saksi Syahrul Yassin Limpo dan saksi Syahrul Yassin Limpo saat itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Menimbang bahwa dengan demikian terperiksa juga telah mengabaikan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf J Perdewas nomor 3 tahun 2021 yang menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap insan komisi wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan saksi Syahrul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Menimbang bahwa pasal 8 huruf E Peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK menyatakan dalam mengimplementasikan nilai dasar kepemimpinan, setiap insan komisi wajib menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa untuk menentukan adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 8 huruf E Peraturan Dewas nomor 3 tahun 2021 tersebut perlu dibuktikan bahwa terperiksa sebagai Ketua KPK tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilakunya sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terperiksa pernah memerintahkan saksi Kevin Egan Sananta Yosua dan saksi Hendra untuk melakukan penukaran falas ke dalam rupiah dengan rincian sebagaimana tertulis ada mata uang Australia dolar, Singapura dolar, dan US dolar yang di dalam rupiah penukaran itu bernilai sekitar 7.841 juta. Selanjutnya saksi Kevin Egananta Yosua dalam melakukan penukaran ada yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hendra, saksi Geraldus Edward Randudi, saksi Andre Tri Saputra, saksi Abdul Haris, Agus Kuncara, Sabrina Septiana, dan Mas Rio Effendi di Money Changer, Dolarindo, dan Dolar Asia Melawai. Bahwa di dalam laporan harta kekayaan pegawai negeri atau LHKPN terperiksa tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 tidak dilaporkan tentang kepemilikan uang tunai sebagai hasil konversi falas yang dimiliki terperiksa dan kemudian ditukarkan oleh saksi Kevin Egananta Yosua, saksi Hendra, saksi Gerardus Edward Randudi, saksi Andre Tri Saputra, saksi Abdul Haris, saksi Agus Kuncara, saksi Sabrina Septiana, dan saksi Mas Rio Effendi dalam kurun waktu
tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2023 yang jumlah keseluruhannya sekitar 7.841.701.500 rupiah. Bahwa sejak bulan Maret 2020 terperiksa dan atau keluarganya beberapa kali telah menggunakan rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 yang sedang disewa oleh saksi Tirta Yuwana Darmaji, dan terperiksa mengajukan permintaan pemasangan internet kepada saksi Tirta Yuwana Darmaji untuk rumah tersebut. Bahwa setelah masa sewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 oleh saksi Tirta Yuwana Darmaji telah habis pada tanggal 31 Januari 2021. Mulai tanggal 01 Februari 2021, terperiksa melanjutkan rumah sewa tersebut dengan kontrak perjanjian sewa menyewa masih atas nama saksi Tirta Yuwana Darmadi dengan pemilik rumah melalui adendum perjanjian sewa dengan membayar uang sewa untuk masa sewa Februari 2021 sampai dengan Januari 2022 dan Februari 2022 sampai dengan Januari 2023 secara tunai melalui saudara Jojo masing-masing sejumlah 645.840.000, dan untuk masa sewa Februari 2023 sampai dengan Januari 2024 sejumlah 670 juta melalui transfer ke rekening BCA saksi Tirta Yuwana Darmadi pada bulan November 2022. Bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021 dan 2022 terperiksa tidak melaporkan pengeluaran untuk membayar sewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 masa sewa Februari 2021 sampai dengan Januari 2022, Februari 2022 sampai dengan Januari 2023, dan Februari 2023 sampai dengan Januari 2024 yang sesuai perjanjian untuk perjanjian perpanjangan sewa. Uang sewa dibayar setiap bulan November sebelum masa sewa berakhir di tahun berikutnya. Bahwa dalam LHKPN tahun 2020, 2021, dan 2022 terperiksa juga tidak melaporkan pembelian aset atas nama istri terperiksa Saudari Ardina Safitri sebagai berikut. Essence Dharma Wangsa Apartment Unit sekian pada bulan April 2020, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi, dengan seluas 308 meter persegi. Sebidang tanah di Desa Cikaret, Kecamatan Kabupaten Sukabumi, dengan luas 2.727 meter persegi. Sebidang tanah di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan, Kabupaten Bogor, seluas 2.052 meter persegi. Sebidang tanah sertifikat hak milik di Sukabangun, Palembang, dengan luas 520 meter persegi. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 2196 di Palembang dengan luas 1.477 meter persegi. Sebidang tanah sertifikat hak milik 2366 di Desa Sinduarjo, Sleman, seluas 532 meter persegi. Menimbang bahwa terperiksa dalam berita acara klarifikasi menyampaikan tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak melaporkan falas yang seharusnya dikonversi ke dalam rupiah yang dimiliki terperiksa,
dan pengeluaran berupa pembayaran uang sewa di rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 karena terperiksa bersama istri yang mengisi sendiri LHKPN tersebut dan terperiksa tidak pernah menyerahkan kepada orang lain untuk mengisi LHKPN. Alasan terperiksa tidak melaporkan falas tersebut karena uang hasil penukaran falas digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar keperluan dinas setelah terperiksa pensiun. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk kebutuhan terperiksa, perjanjian dan kebutuhan sekolah anak terperiksa. Sedangkan tidak memasukkan uang sewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 selain karena bukan milik terperiksa, juga bukan kewajiban bagi hutang maupun harta tetap dan dibayarkan setiap tahun. Terperiksa membayar uang sewa rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 tahun untuk 2021, 2022, dan 2023 selalu sebelum masuk masa sewa, maka tidak termasuk dalam hutang dan terperiksa hanya sewa pakai untuk rumah dalam kurun waktu tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Isnaini yang menjabat sebagai Direktur LHKPN pada Kedeputian Bidang Pencegahan, setiap penyelenggara negara wajib menyampaikan seluruh harta dan hutang miliknya dan pasangannya ke dalam LHKPN sehingga kepemilikan falas dan pembayaran sewa rumah juga termasuk komponen yang wajib dilaporkan dalam LHKPN. Menimbang bahwa mengenai hal ini majelis juga tidak sependapat dengan terperiksa. Menurut pendapat majelis, meskipun rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 bukan milik terperiksa dan uang sewa dibayar sebelum masa sewa sehingga bukan merupakan hutang, tetapi karena terperiksa menyewa rumah tersebut, maka seharusnya pengeluaran untuk membayar sewa dilaporkan dalam LHKPN. Demikian pula mengenai falas yang dimiliki terperiksa yang tidak dilaporkan dengan alasan karena digunakan untuk kebutuhan pribadi di luar dinas setelah terperiksa pensiun. Menurut pendapat majelis, seharusnya terperiksa melaporkan falas tersebut setelah dikonversi menjadi rupiah dalam LHKPN sebagai uang cash atau tunai, karena ada bagian khusus mengenai pelaporan uang cash atau tunai yang dalam LHKPN terperiksa dalam tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang tidak diisi oleh terperiksa atau nihil. Padahal terperiksa memiliki uang falas dalam bentuk cash atau tunai dalam jumlah yang cukup banyak yang setelah ditukar jumlah seluruhnya sekitar 7.841.701.500 rupiah. Menimbang selain itu terperiksa juga telah tidak melaporkan dalam LHKPN tahun 2020, 2021, 2022 perolehan harta tetap berupa apartemen dan tanah atas nama istri terperiksa saudari Ardina Safitri yang dibeli dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa pelaporan LHKPN tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang isinya tidak jujur dan tidak benar yang diuraikan, majelis dalam pertimbangan ini adalah pelaporan LHKPN sebagaimana terperiksa menjabat sebagai Ketua KPK. Menimbang bahwa majelis berpendapat
pengisian LHKPN secara jujur oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam upaya KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, karena melalui pelaporan LHKPN yang jujur menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara negara dan aparat penegak hukum tersebut tentang asal-usul harta kekayaan yang diperoleh secara transparan dan akuntabel. Menimbang bahwa saksi Isnaini di persidangan juga menerangkan sebelum tugas ke suatu daerah biasanya terperiksa minta data dan informasi tentang kepatuhan pengisian LHKPN.